IndiHome, dekatkan pengalaman. Satu persatu jenazah korban kecelakaan bus PO Cahaya Trans diantarkan ke rumah duka dari Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang, Jawa Tengah. Sebanyak 16 orang dinyatakan meninggal dunia dalam kecelakaan bus PO Cahaya Trans yang terjadi di Simpang Susun, Krapyak, arah Semarang pagi dini hari tadi. Dari jumlah korban meninggal tersebut, 15 diantaranya berada di Rumah Sakit Umum Pusat Karyadi Semarang. Sejak pagi tadi, satu persatu keluarga korban mendatangi rumah sakit ini. Jelang siang hari, jenazah mulai diantarkan ke rumah duka masing-masing korban menggunakan ambulans Rumah Sakit Karyadi. Hingga saat ini sebanyak 17 korban luka masih dirawat di Rumah Sakit Adiatama, Tugu Rejo, Elizabeth, dan Columbia, Semarang. Kecelakaan tunggal yang dialami bus Cahaya Trans di ruas tol Semarang mengakibatkan 16 orang penumpang meninggal dunia. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami Arga Dumade langsung dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang. Arga, bagaimana kondisi korban dan kondisi korban yang meninggal dunia di sana? Ya, Nabila dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa hingga saat ini masih ada 17 korban yang dirawat di rumah sakit, yaitu tepatnya adalah di Rumah Sakit Tugu, kemudian juga Rumah Sakit Elizabeth, dan juga satu rumah sakit lainnya di kawasan Semarang, Jawa Tengah ini, pemirsa. Dan untuk 16 korban yang dinyatakan meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal bus yang terjadi pada dini hari tadi, menurut keterangan dari kepolisian sendiri, ini sudah dinyatakan bahwa 16 korban berhasil diidentifikasi seluruhnya. Kesulitan dari proses identifikasi ini disampaikan tadi oleh Kabidokes Polda Jawa Tengah, Dr. Gigi Agustinus. Itu adalah karena partisipasi dari pihak keluarga ini bisa dikatakan cukup minim, walaupun dari pihak kepolisian sendiri sudah mengumumkan nomor telepon yang dapat dihubungi bila ada yang merasa bahwa keluarganya menjadi bagian ataupun juga korban kecelakaan tunggal pada dini hari tadi. Namun nyatanya hanya ada sekitar 6 keluarga saja ini yang menghubungi pihak kepolisian untuk melakukan proses pencocokan DNA dan sebagainya. Oleh karena itu, 16 korban ini sebagian besar 10 orang diantaranya ini berhasil diidentifikasi melalui proses sidik jari menggunakan peralatan dan juga teknologi yang dimiliki oleh tim DVI Polda Jawa Tengah. Kemudian juga ada 4 korban atau 4 jenazah ini yang berhasil diidentifikasi melalui sidik jari dan juga ciri-ciri. Lalu ada satu jenazah berhasil diidentifikasi melalui sidik jari dan juga properti yang dibawa, dan satu lagi sisanya ini berhasil diidentifikasi dari sidik jari dan juga gigi gitu. Dan untuk proses pemulangan jenazah sendiri atau pengantaran jenazah khususnya dari Rumah Sakit Karyadi ke rumah duka masing-masing ini dijadwalkan akan selesai pada hari ini, dan hingga sore hari ini setidaknya ini sudah ada lebih dari 4 jenazah yang dibawa oleh ambulans dari Rumah Sakit Karyadi ini menuju ke rumah dukanya. Di antaranya tadi siang ada yang dibawa ke Boyolali, kemudian juga ada yang dibawa ke Klaten, Jawa Tengah. Dan hingga saat ini memang dari pihak kepolisian sendiri masih belum menetapkan penyebab secara pasti kecelakaan ini terjadi. Dan memang dugaan awal ini adalah karena dari kelalaian sopir yang tampaknya masih belum terlalu paham dengan medan ini, karena memang sopir ini merupakan sopir pengganti yang sebelumnya ini dia tidak bertugas untuk menjadi sopir, namun dia bertugas di tengah perjalanan menggantikan sopir utama, yang mana untuk sopir pengganti dan juga sopir utama ini keduanya selamat dari kecelakaan ini. Dan untuk sopir pengganti yang menyetir ketika kecelakaan ini terjadi sudah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Di antaranya tadi sudah dilakukan pemeriksaan urin, dan informasi sementara ini dinyatakan negatif dari zat psikotropika. Namun pemeriksaan lebih lanjut akan tetap dilangsungkan, dan kabarnya pada sore hari ini juga akan dilangsungkan olah TKP di tempat kejadian perkara, yaitu di Simpang Susun tol yang menjadi lokasi kejadian. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Oke, Arga, sejauh ini apakah sudah ada proses penyelidikan terhadap PO busnya?
Ya, Nabila Sari dan pemirsa, hingga saat ini memang masih belum ada penyidikan terhadap PO busnya maupun juga tentang kondisi bisnya. Memang dari pihak kepolisian masih menyelidiki namun belum dapat disampaikan kepada pihak media. Tadi kami sempat bertanya juga kepada Kabid Humas Polda Jawa Tengah dan dinyatakan memang proses penyelidikan ini terus dilangsungkan, termasuk apakah bis ini layak jalan, kemudian juga perizinannya apakah ini juga masih berlaku atau tidak, masih belum ada informasi pasti terkait hal tersebut. Nadila. Terima kasih Arga Dumadi mengabarkan langsung dari RSUP Dr. Karyadi Semarang. Selamat kembali bertugas.